Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 249. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan beberapa hal yang cukup mengejutkan. Dimulai dari Yuji yang sudah bisa menggunakan teknik kutukan terbalik, aka RCT, komando penggabungan Tengen dengan manusia yang dipindahkan pada Sukuna, hingga kedatangan Yuta Okkotsu dan duel antara Sang Ratu Kutukan versus Raja Kutukan. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini masih berjudul Pertarungan Neraka pada part 21. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada flashback Yuta ketika dirinya menebas Kenjaku. Jadi di sini melanjutkan dari akhir chapter 243, Kenjaku berkata kalau keinginannya akan diwariskan. Dan ya, pada momen ini teknik kutukan manipulasi roh terkutuk pun menjadi tak terkendali. Dan semua roh terkutuk yang disimpan Kenjaku mulai mengamuk keluar. Roh terkutuk tersebut sangat banyak. Namun gilanya, Rika juga terus menghancurkan semua roh terkutuk yang keluar dari tubuh Kenjaku itu. Lalu di sini, meskipun kepalanya sudah dipenggal, ternyata Kenjaku masih belum mati dan malah menjadi kuyang. Di sini ia pun menambahkan aturan untuk memindahkan komando penggabungan manusia dan Tengen pada Sukuna. Dan yap, hal inilah rencana cadangan Kenjaku. Menariknya, Kenjaku juga bilang kalau ritual pewarisan pada Sukuna telah selesai dilakukan sebelumnya. Yang artinya sepertinya si Kenjaku ini memang tidak bisa sembarangan memindahkan komando penggabungan Tengen tersebut. Yang mana sekali lagi menunjukkan betapa terencananya si Kenjaku ini. Lalu berikutnya, Kenjaku pun terlihat sedang merubah Master Tengen agar cocok dengan Sukuna. Dan kemudian ia pun mengirimkan Master Tengen tersebut pada Sukuna. Dan seperti yang kita tahu, pada chapter sebelumnya, Sukuna sudah memakan bola Master Tengen tersebut. Sampai akhirnya tepat pada panel berikutnya, kali ini Yuta pun betulan membunuh Kenjaku dengan menusuk langsung pada otaknya. Di sini Kenjaku pun mengucapkan kata-kata terakhirnya, kalau dirinya tidak bisa bilang bahwa selama ribuan tahun masa hidupnya terasa menyenangkan. Tapi Kenjaku juga merasa senang karena orang terakhir yang ia lawan adalah Takaba. Karena harus kita akui, secara langsung maupun tidak langsung, Takaba memang berhasil membawa Kenjaku pada kesenangan terdalamnya. Dan ya, pada momen ini bisa dipastikan kalau Kenjaku 100% mati. Nah, oke, lanjut cerita pada timeline saat ini. Di sini Yuta pun menyadari kalau output RCT Sukuna sudah mulai kembali normal. Hanya masalah waktu saja hingga Sukuna bisa menggunakan domain expansionnya lagi. Melihat situasi saat ini, Yuta pun cukup dilema dan merasa bersalah. Akibat Yuta tidak ikut join dalam rencana pedang eksekusi, hasilnya Higuruma mati dan kondisi Sukuna sudah hampir pulih. Yuta pun berandai-andai kalau mungkin Maki pun seharusnya sudah cukup untuk menghadapi Kenjaku. Tapi tak berniat berlarut dalam pemikirannya tersebut, Yuta pun meyakinkan dirinya sendiri kalau keputusannya sudah benar. Karena jika teknik manipulasi roh terkutuk hilang kendali dan luapan roh terkutuknya setara dengan kejadian Shibuya, maka kekuatan Rika dibutuhkan untuk menghentikannya. Dan yap, berikutnya duel Yuta versus Sukuna pun berlanjut. Di sini Rika pertama maju dan menghalangi pandangan Sukuna. Sementara Yuta langsung menusuk Sukuna dari balik bayang-bayang Rika. Akan tetapi, dengan melapisi tangannya menggunakan tebasan-tebasan kecil, Sukuna pun berhasil menggenggam dan menahan pedang Yuta. Namun tidak berhenti sampai di situ, Yuta pun langsung melepaskan pedangnya itu dan lanjut memukul mulut Sukuna yang ada di perutnya. Berikutnya, pertarungan pun dilanjutkan dengan tag team Yuta x Rika melawan Sukuna. Di sini Yuta dan Rika memang menghajar Sukuna. Namun sialnya, Sukuna masih bisa bertahan dan enjoy seperti biasa. Melihat situasinya tidak cukup bagus, Yuta pun mengakui kalau pemikirannya tadi hanyalah alasan. Yuta memang ingin menghabisi Kenjaku dengan tangannya sendiri. Maka dari itu, semua kekacauan yang terjadi saat ini adalah kesalahannya.
Ya, sebelum lanjut, sepertinya Yuta memang memiliki dendam pribadi yang cukup besar pada Kenjaku. Khususnya karena Kenjaku yang juga menggunakan tubuh Geto. Pada saat dirinya pertama masuk ke SMA Jujutsu, Yuta sempat berurusan dengan Geto hingga membuat dirinya marah. Lalu mengetahui kalau tubuh Geto kini digunakan oleh Kenjaku dan kembali menyebabkan kekacauan, seperti yang kita tahu sebelumnya saat di Sendai Colony, Yuta bersumpah kalau dirinya akan membunuh Kenjaku dengan tangannya sendiri demi gurunya tercinta, Gojo Satoru. Jadi tak heran kalau sebelumnya Yuta memang agak egois ingin menyerang Kenjaku oleh dirinya sendiri. Tapi terlepas dari alasan emosional tersebut, sebenarnya menurut Mimin, keputusan Yuta tidak seburuk itu dengan menyerang Kenjaku lebih dulu. Karena jika maki yang dikirim pada Kenjaku, menurut Mimin justru keputusan tersebutlah yang memiliki resiko lebih tinggi. Memang benar sekarang maki sudah sangat kuat, belum lagi maki juga tidak bisa dideteksi oleh energi kutukan. Tapi itulah masalahnya. Tentu seharusnya Kenjaku akan lebih waspada terhadap maki. Yang mungkin saja Kenjaku sudah lebih siap untuk menghadapi maki dan telah menyiapkan rencana-rencana liciknya. Yang mana kemungkinan terburuknya jika maki sampai terbunuh oleh Kenjaku, bisa dipastikan hal tersebut akan menjadi akhir dari dunia JJK. Karena kubu Yuji akan kehilangan salah satu kekuatan tempur terbaik mereka, sementara kekuatan musuh menjadi semakin tak tergoyahkan. Terlebih lagi, andaikan Yuta ikut turun menghadapi Sukuna pun, tidak ada jaminan kalau mereka bisa mengalahkan Sukuna. Apalagi Sukuna juga kelihatannya masih memiliki kartu-kartu yang belum dibuka. Oke, kembali ke cerita. Meskipun begitu, pada saat ini Yuta tetap merasa bersalah dan tanpa basa-basi, domain expansion pun diaktifkan. Yap, akhirnya setelah sebelumnya kita gagal melihat domain Yuta pada saat Sendai Colony, pada momen ini kita akhirnya ditunjukkan domain milik Yuta, yaitu True Love atau cinta sejati. Area di dalam domain Yuta sendiri dipenuhi oleh katana dan pilar-pilar yang sudah runtuh. Lalu masih pada momen ini, Yuta pun bergumam kalau dirinya akan mengakhiri semuanya dalam domainnya ini. Sementara itu, di sisi lain, tanpa basa-basi juga, Sukuna langsung mengaktifkan teknik anti-domain, yaitu Hollow Wicker Basket. Buat yang lupa, teknik ini memiliki kemampuan untuk menangkal efek pasti kena dari domain expansion. Akan tetapi, teknik ini sendiri tidak bisa menahan serangan dari teknik kutukan secara langsung. Dan yap, tak pakai lama, Yuta pun menyerang. Di sini Yuta mengambil pedang yang ada di sekitarnya dan menebas Sukuna menggunakan Thin Icebreaker, yaitu teknik milik Uro. Sukuna pun terpental dan wajahnya juga terluka. Akan tetapi Sukuna juga langsung memahami rencana macam apa yang sedang dimasak oleh Yuta. Jadi melalui ingatan Megumi, Sukuna mengetahui kalau teknik kutukan milik Yuta adalah meniru teknik orang lain. Lalu pada saat ini, Sukuna juga menyadari kalau efek pasti kena yang ada dalam domain Yuta terus memaksanya untuk menggunakan Hollow Wicker Basket, sehingga membuat dirinya hanya bisa menggunakan 2 tangan dan 1 mulutnya yang tersisa. Karena setengahnya lagi digunakan untuk mempertahankan Hollow Wicker Basket. Sementara itu tak diketahui efek pasti kena macam apa yang ada dalam domain Yuta ini. Tapi yang pasti, berhubung kini Sukuna hanya bisa menggunakan setengah dari anggota tubuhnya, Yuta akan terus menyerang Sukuna menggunakan tiruan teknik kutukan tanpa batas yang ada di dalam domainnya itu. Karena seperti yang Mimin katakan tadi, Hollow Wicker Basket tidak bisa menahan serangan dari sebuah teknik kutukan. Dan lalu tidak berhenti sampai di situ, ternyata di dalam domain Yuta ini juga ada Yuji Itadori di sana yang memiliki peran kunci untuk menghabisi Sukuna. Karena menurut Sukuna, si Yuji ini ternyata memiliki kemampuan untuk menangkap jiwa menggunakan tinjunya. Maka dari itu mereka berniat untuk memisahkan jiwa Sukuna dari tubuh Megumi menggunakan serangan Yuji.
Sedikit informasi, kemungkinan Sukuna menyadari Yuji memiliki kemampuan seperti itu ketika Yuji pertama kali memukul Sukuna. Karena seperti yang kalian tahu, pada saat itu Sukuna merasa ada yang aneh ketika menerima hantaman dari Yuji tersebut. Dan yap, di akhir chapter Sukuna pun masih tipis-tipis mengejek Yuji kalau akhirnya Yuji memiliki peran dalam pertarungan ini. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin, menurut Mimin chapter kali ini sangat mengejutkan sesuai dengan perkataan Junya Fukuda sebelumnya selaku editor Jujutsu Kaisen. Dengan domain expansion Yuta yang akhirnya ditunjukkan, ditambah sebuah pengungkapan kalau Yuji juga bisa menangkap jiwa. Tapi terlepas dari itu, pertama terkait domain Yuta, sejauh ini hanya disebutkan oleh Sukuna kalau Yuta bisa menggunakan tiruan dari teknik kutukan tanpa batasan apapun selama ada di dalam domainnya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah teknik kutukan yang bisa digunakan oleh Yuta ini hanya terbatas pada teknik kutukan yang pernah ditiru oleh Yuta saja atau tidak? Karena jika tidak, akan gila sekali kalau Yuta bisa menggunakan teknik milik Gojo atau mungkin Sukuna sendiri untuk menyerang Sukuna. Walaupun tetap pertanyaan lainnya kita juga masih belum diberitahu sebenarnya persyaratan macam apa yang harus Yuta lakukan untuk meniru teknik milik orang lain ini. Lalu berikutnya terkait dengan kemampuan Yuji, Mimin rasa kemampuan Yuji yang bisa menangkap jiwa ini adalah hasil eksperimen dari Kenjaku. Dan sepertinya alasan kenapa Yuji bisa memahami kemampuan tersebut pasti itu karena buku catatan tentang jiwa yang ditinggalkan oleh Yuki Tsukumo. Ya, di akhir sih menurut Mimin pertarungan dalam domain Yuta ini seharusnya akan menjadi penentu. Karena untuk masalah domain, mungkin Yuta tidak sehebat Gojo. Jadi jika domain expansionnya ini gagal, maka akan ada waktu di mana Yuta tidak bisa menggunakan teknik kutukannya. Kecuali jika Yuta mungkin akan nekat, bukan tidak mungkin kalau Yuta juga bisa nyepam domainnya. Berhubung energi kutukan Yuta yang sangat banyak, dan kemampuan RCT Yuta juga sangat tinggi untuk bisa menghancurkan dan memulihkan otaknya sendiri seperti Gojo dan Sukuna, sehingga dirinya bisa menggunakan teknik kutukannya lagi. Tapi rasanya sih menurut Mimin, pertarungan puncak ini masih akan berlangsung sedikit lebih lama. Karena seperti yang kita tahu, duel Urame dan Hakari saja masih belum diperlihatkan bagaimana hasilnya. Sementara di sisi lain, sampai detik ini, Maki juga masih belum diketahui keberadaannya dan perannya seperti apa. Mimin rasa sih Maki akan muncul saat Yuta dan Yuji mulai terdesak oleh Sukuna. Atau mungkin Maki hanya akan muncul ketika akhirnya pertarungan mencapai momen krusial untuk membunuh Sukuna. Karena seperti yang kalian tahu, si Maki ini seharusnya akan menjadi kartu as kubu Yuji untuk menghabisi Sukuna. Karena Maki tidak bisa dideteksi oleh energi kutukan. Apalagi berhubung sekarang Yuta sedang buka domain, pandangan dan fokus Sukuna tentunya akan tertuju pada Yuta dan Yuji. Hal ini akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk Maki masuk ke dalam pertarungan dan mengejutkan Sukuna. Karena seperti yang kita tahu, si Maki ini memang bisa keluar masuk sebuah barrier dengan bebas karena dianggap sebagai benda mati. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.